Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, ini Mas Harto kasih tips bagaimana teman-teman bisa mengendalikan pikiran ya. Karena teman-teman itu kan sudah paham bahwa penyakit yang kita alami, yaitu anxiety, kecemasan, itu kan awalnya dari pikiran ya. Jadi dengan kita bisa mengendalikan pikiran, diharapkan nantinya teman-teman itu bisa mengurangi kecemasannya itu ya, mengurangi kecemasan, paniknya gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mahir ya, mahir dalam mengatasi kecemasan secara mandiri tentunya ya, tidak tergantung dengan Mas Harto atau tergantung dengan obat-obatan ya. Nah ini cerita sedikit ya, ketika teman-teman tuh mengalami kepanikan ya kan, mengalami kecemasan. Nanti setelah ngobrol dengan Mas Harto, itu biasanya kecemasannya sudah menurun. Terus sensasi-sensasinya yang kepala berat, ya kan, nyeri-nyeri itu sudah mulai berkurang ya setelah menelpon Mas Harto. Itu kenapa? Karena teman-teman tuh sebetulnya eh, mengalami yang namanya ketegangan ya, ketegangan otot-otot saraf-saraf itu ya, tegang ya. Nah itu teman-teman nggak sadar bahwasanya semua itu berawal dari pikiran kita sendiri ya, pikiran teman-teman sendiri itu yang menyebabkan teman-teman itu mengalami kecemasan tadi. Nah ini Mas Hato akan kasih tip bagaimana teman-teman itu nanti belajar secara mandiri sampai pada titik nanti teman-teman itu bisa mengendalikan kecemasannya sendiri ya, tidak harus nelpon Mas Harto atau mungkin minum obat dan sebagainya. Nah ini tipnya ya teman-teman ya. Eh, Nanti kalau teman-teman itu belum paham juga ya kan, bagaimana tipnya itu nanti bisa diulang-ulang videonya ya. Oke, sebelum sebelum Mas Hato jelaskan, Mas Hato mau santai dulu ya, mau ngerokok dulu. Jadi gini ya teman-teman ya, teman-teman itu kan sudah apa namanya, sudah paham bahwa untuk mengendalikan pikiran itu teman-teman harus mengakses yang namanya alam bawah sadar ya kan. Nah cara mengakses alam bawah sadar itu kalau dalam kondisi eh, tidak dalam kondisi tidur, teman-teman harus menggunakan namanya olah napas ya. Olah napas itu adalah pintu gerbang masuk ke alam bawah sadar, maka teman-teman harus harus melakukan yang namanya olah napas. Olah napas yang baik bagaimana itu nanti teman-teman bisa melakukannya melalui tarik napas melalui hidung, keluarkan lewat mulut, kemudian dirasakan bagian perut yang bergerak ya, bukan bagian dada, bagian perut ya, atau biasa disebut dengan pernafasan diafragma. Karena dengan pernafasan diafragma itu teman-teman akan mengalami yang namanya relax respon. Nah begitu relax respon itu sudah didapat, maka teman-teman memasukkan afirmasi positif, sugesti positif ya ke dalam diri teman-teman itu ya. Sugesti positifnya gimana ya, masukkan aja saya sehat, saya sembuh ya kan, saya aman-aman saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua akan baik-baik saja gitu ya. Terus ya, terus. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan mengakses alam bawah sadar, kemudian afirmasi, teman-teman harus melakukan secara berulang-ulang ya kan. Ya, berulang-ulang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berharap satu kali melakukan latihan teman-teman akan sembuh. Nah itu ya, itu terus ya teman-teman ya, terus dilakukan. Karena hal ini seperti teman-teman itu maaf ya, belajar apa ya, belajar naik motor ya, atau naik mobil. Ini kita contohkan belajar naik mobil. Walaupun mungkin teman-teman belum pernah mengendarai mobil, tapi teman-teman perhatikan proses orang untuk belajar naik mobil ya. Teman-teman perhatikan orang yang naik mobil itu
biasanya itu awal-awalnya gimana? Gugup kan? Gugup, panik ya kan? Kemudian dia belum bisa sinkron gerakannya ya. Belum bisa sinkron gerakannya, jadi masih bingung. Nah, sekali latihan, 2 kali latihan masih gugup, masih belum pas gitu ya. Mungkin majunya sudah lancar, tapi begitu atlet mundur belum pas. Nah, tapi ketika teman-teman itu nanti melakukan terus-menerus, lama-lama teman-teman kan mahir ya, mahir. Nah, ketika mahir, teman-teman kan nggak mikir lagi. Bahkan perhatikan, orang yang mengendarai mobil itu sambil ngobrol pun bisa. Karena apa? Itu sudah otomatis teman-teman, sudah otomatis, sudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, begitu juga ketika teman-teman itu nanti melatih olah napas dan afirmasi. Itu sama teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti berlatih terus-menerus, lama-lama itu sudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, itu gunanya apa? Nanti ketika kecemasan datang, teman-teman nanti secara alami, secara mandiri, sudah bisa mengendalikan kecemasannya itu loh. Ya, sudah bisa mengendalikan kecemasannya itu karena teman-teman melakukan latihan itu terus-menerus. Sama halnya ketika teman-teman itu belajar mengendarai mobil. Ya, latihannya terus-menerus sehingga masuk ke alam bawah sadar. Jadi pikiran-pikiran positif itulah nanti yang akan mengurangi kecemasan-kecemasan teman-teman sendiri ya. Jadi ketika pikiran positif sudah mendominasi, kemudian masuk alam bawah sadar, teman-teman nanti cemasnya sudah mulai hilang. Paniknya itu sudah mulai berkurang ya. Sehingga walaupun nanti ada tekanan, ada trigger, teman-teman tuh nggak akan terjadi kecemasan. Paling ya, paling banter itu asam lambungnya yang naik. Nah, itu aja ya. Dan itu sangat mudah untuk menyembuhkannya ya. Asam lambung naik itu ya bisa dengan makan nasi ya kan, atau minum obat-obat antasida selesai, atau herbal ya. Misalnya kunyit ya. Nah, itu juga sangat mudah dilakukan. Jadi kalau teman-teman itu masih eh, mengalami yang namanya panik ya, takut, takut tentang penyakit berat, takut masa depan, teringat-ingat peristiwa masa lalu. Nah, itu nanti lama-lama akan hilang dengan sendirinya ketika teman-teman tuh melakukan latihan terus. Nah, tapi jangan berharap kalau teman-teman tuh melakukan latihan sekali terus sembuh. Nah, itu jangan berharap. Karena ini sama seperti orang itu belajar naik mobil ya. Terus menerus sehingga masuk ke alam bawah sadar. Nah, itu ya tipsnya ya dari Mas Harto untuk bisa belajar secara mandiri, alami, mengatasi yang namanya anxiety atau kecemasan. Oke teman-teman, itu saja dari Mas Harto. Kalau bingung bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya belum cukup bisa menghubungi Mas Harto ya. Cari-cari kontaknya, nomor WA Mas Harto di video-video sebelumnya ada. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.